Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab kinematika gerak dengan analisa vektor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas penerapan dari gerak parabola, yaitu dalam suatu peperangan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, dalam perang Afghanistan, sebuah meriam Taliban menembakkan peluru anti pesawat dengan kelajuan awal 225 meter per second membentuk sudut elevasi sebesar 53 derajat terhadap horizontal. Nah, meriam diarahkan ke pesawat pada ketinggian 600 meter dari permukaan tanah. Pada saat yang bersamaan, waktu meriam menembak sama dengan waktu pesawat menembak. Di sini ada pesawat yang bergerak. Pergerakannya itu secara mendatar dengan kelajuan 100 meter per second menembakkan peluru. Nah, kelajuan peluru adalah 200 meter per second ke bawah dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap horizontal. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan jarak horizontal antara meriam dan pesawat mula-mula. Oke, ini dalam soal yang dimaksud dalam penentuan jarak horizontal ini diharapkan peluru dari meriam bertumbukan dengan peluru yang ditembakkan oleh pesawat. Jadi ilustrasinya sebagai berikut. Ini kita buat acuan permukaan tanah ya. Di atas permukaan tanah ada meriam. Nah, meriam ini menembakkan peluru. Diketahui di soal bahwa kecepatan peluru anti pesawat itu kita simbolkan di sini Vm sama dengan 225 meter per second. Ini kita gunakan indeks M karena ditembakkan dari meriam ya. Nah, sudut elevasinya adalah 53 derajat, kita gunakan beta simbolnya. Nah, secara bersamaan di sini ada pesawat. Pesawat ini memiliki ketinggian 600 meter, bergerak secara mendatar dengan kecepatan 100 meter per second, kita simbolkan Vp. Pesawat ini menembakkan peluru yang mana peluru ini memiliki sudut elevasi 37 derajat, kita simbolkan alfa. Dan peluru ini memiliki kecepatan awal Vb sama dengan 200 meter per second. Oke, yang ditanya adalah jarak horizontal antara meriam dan pesawat. Nah, sebelum mengerjakannya Sobat 100 di sini perlu menghitung beberapa nilai terlebih dahulu ya. Yang pertama Sobat 100 harus paham bahwa peluru ini ditembakkan oleh pesawat, sehingga kecepatan peluru nanti secara gerak relatif itu perlu ditinjau kecepatan peluru yang bergerak ini dengan kecepatan pesawat yang bergerak juga. Sehingga langkah pertama Sobat 100 hitung dulu kecepatan awal arah horizontal untuk peluru yang dari pesawat ya. Kita simbolkan di sini V0px sama dengan Vbx ditambah Vpx. Vbx berarti kecepatan peluru secara horizontal, Vpx itu adalah kecepatan pesawat secara horizontal. Nah, karena peluru memiliki sudut elevasi alfa, berarti Vbx itu sama dengan Vb cos alfa ya. Vb nilainya 200 meter per second, alfa nilainya 37 derajat, kemudian untuk pesawatnya 100 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0px sama dengan 200 cos 37 derajat ditambah 100. Kalau Sobat 100 hitung, kosinus 37 derajat adalah 0,8, 0,8 kalikan 200 ketemu 160. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0px sama dengan 160 ditambah 100. Ini tinggal dijumlahkan saja, kita peroleh V0px sama dengan 260 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah hitung kecepatan awal arah horizontal, selanjutnya yang kedua Sobat 100 perlu hitung kecepatan awal arah vertikal dari peluru yang ditembakkan pesawat ya. Kalau di horizontal kita pakai indeks X, maka di arah vertikal kita pakai indeks Y. Sehingga rumusnya mirip dengan ini, tinggal diganti X menjadi Y. Kita tuliskan V0py sama dengan Vby ditambah Vpy. Sobat 100 baca lagi soalnya ya. Pesawat hanya bergerak secara mendatar sehingga Vpy-nya ini 0. Kemudian untuk Vby berarti Vb sin
alfa. VB-nya 200, sudutnya tadi 37 derajat, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0PY sama dengan 200 sin 37 derajat ditambah 0. Ingat, sinus 37 derajat adalah 0,6, 0,6 kalikan 200. Maka kita peroleh V0PY itu sama dengan 120 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nilai ini kita simpan dulu, V0PX dan V0PY. Berikutnya yang dimaksud di soal ini, diharapkan peluru dari pesawat dan peluru dari meriam ini bertemu. Sehingga Sobat 100 kerjakan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat agar kedua peluru ini bisa bertemu adalah Y peluru dari pesawat itu harus sama dengan Y peluru dari meriam. Nah, yang dari pesawat ini memiliki ketinggian awal. Untuk yang dari meriam ini kita anggap ditembakkan dari permukaan tanah. Sehingga dituliskan di baris berikutnya, untuk yang ruas kiri adalah Y0 min V0PY kalikan T min setengah GT kuadrat. Nilainya harus sama dengan VMYT min setengah GT kuadrat. Sobat 100 harus paham ya, kenapa yang V0PY ini tandanya negatif, karena peluru yang dari pesawat ini ditembakkan arahnya ke bawah ya. Nah, terus di sini ada bentuk yang sama, setengah GT kuadrat di ruas kiri dan di ruas kanan, ini bisa kita coret habis, sehingga kita dapatkan di baris berikutnya Y0 min V0PYT sama dengan VMYT. Nah, karena kita ingin menentukan lama waktu yang dibutuhkan agar kedua peluru ini bertumbukan, maka cara hitungnya gini ya, yang V0PYT pindah ruas jadi penjumlahan, sehingga Y0 sama dengan VMYT plus V0PYT. Nah, kalau ingin menghitung waktu berarti T sama dengan Y0 dibagi dengan VMY plus V0PY. Oke, VMY itu berarti VM sinus beta ya. VM-nya 225, betanya 53 derajat. Untuk V0PY tadi sudah kita hitung 120. Dengan demikian T sama dengan 600 dibagi 225 sin 53 derajat ditambah 120. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Sinus 53 derajat adalah 0,8. 0,8 kalikan dengan 225. Sudah dihitung Sobat 100. Kita peroleh berapa? Kita peroleh angkanya 180 ya. 180 tambah dengan 120, maka diperoleh yang di dalam kurung ini angkanya adalah 300. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya T sama dengan 600 dibagi dengan 300. 600 dibagi 300, kita peroleh waktu yang dibutuhkan agar kedua peluru ini bertemu adalah sama dengan berapa? 2 second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, karena yang ditanya adalah jarak mendatarnya, maka kalau ingin menghitung jarak X, kita bisa tinjau dari kedua peluru ini ya, baik yang dari pesawat maupun yang dari meriam. Ini keduanya bisa kita tinjau pergerakan arah horizontalnya. Yang dari pesawat katakanlah bergerak sejauh XP, yang dari meriam katakanlah bergerak sejauh XM, yang mana X sama dengan XP ditambah XM. Atau kalau kita gunakan rumus, berarti nilai X itu sama dengan VMXT ditambah V0PXT. VMX itu berarti VM cos beta ya. VM-nya 225 meter per second, betanya 53 derajat. V0PX sudah kita hitung angkanya 260 meter per second, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya X sama dengan 225 cos 53 derajat kalikan 2 ditambah 260 kalikan 2. Kita hitung sama-sama, 260 kalikan 2 hasilnya adalah 520. Kosinus 53 derajat angkanya adalah 0,6 ya. Nah, 0,6 kalikan dengan 225, kita peroleh jawabannya berapa? Jawabannya adalah 135 ya. 135 kalikan 2 ketemu 270, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya X sama dengan 270 ditambah 520. Ini tinggal dijumlahkan saja, maka kita peroleh jarak horizontal antara pesawat dan meriam itu sama dengan 790 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada dua objek peluru, satu dari pesawat, satu dari meriam, diketahui kecepatan awal masing-masing dan sudut elevasi masing-masing.
ditanya berapakah jarak horizontal antara pesawat dan meriam agar peluru dari masing-masing yang ditembakkan itu bisa bertumbukan. Maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100, tentukan dulu kecepatan awal arah horizontal dari peluru yang ditembakkan oleh pesawat, karena pesawat memiliki kecepatan awal ya. Nah, formula yang dipakai di sini V0px sama dengan Vbx ditambah Vpx. Sobat 100 masukkan nilai Vb, Vb itu adalah kecepatan peluru, lalu masukkan juga Vp, Vp itu adalah kecepatan pesawat. Ini tinggal masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V0px sekian meter per second. Ini step yang pertama. Step yang kedua, Sobat 100, tentukan kecepatan awal arah vertikal dari peluru yang ditembakkan oleh pesawat. Kalau horizontal indeksnya adalah X, kalau vertikal indeksnya adalah Y, sehingga V0py sama dengan Vby plus Vpy. Ini sama saja ya, masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V0py itu sama dengan sekian meter per second. Nah, berikutnya yang ketiga, ini Sobat 100 harus paham ya, yang dimaksud di soal ini diharapkan antara peluru yang dari pesawat dan peluru yang dari meriam itu bisa bertumbukan atau bertemu di suatu titik. Nah, syarat keduanya bisa bertemu adalah ketinggian dari peluru yang dari pesawat dan ketinggian dari peluru yang ditembakkan meriam itu haruslah sama. Jadi YP sama dengan YM. Untuk YP formulanya adalah Y0 min V0 PYT min setengah GT kuadrat. Untuk yang YM berarti karena ini dianggap ditembakkan dari permukaan tanah, YM sama dengan VMYT min setengah GT kuadrat. Nah, ada bentuk yang sama, tinggal disederhanakan. Nanti untuk langkah ini Sobat 100 hitung waktunya. Ketemu bentuk ini. T sama dengan Y0 dibagi VMY plus V0P. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu waktu yang diperlukan, sekian second. Nah, dari angka waktu yang sudah dihitung ini, terakhir untuk menghitung jarak, Sobat 100 harus paham ya, jarak antara pesawat dan meriam itu tidak lain adalah jarak yang ditempuh oleh peluru dari pesawat ditambah jarak yang ditempuh oleh peluru dari meriam secara horizontal. Makanya di sini ada tanda penjumlahan. Nah, karena secara horizontal peluru tidak mengalami percepatan, maka nilai X di sini adalah sama dengan Vmxt ditambah V0pxt. Nah, Sobat 100 kembali masukkan angka yang sudah diketahui dan angka yang sudah dihitung tadi, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Jarak horizontal antara pesawat dan meriam itu sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.